Ada sebuah kampung unik di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Kampung itu banyak dihuni para janda. Kampung itu bernama Kalangbangi Wetan, yang secara administratif berada di Kelurahan Ngeposari, Kecamatan Semanu. Dusun Karangbengi Wetan dihuni oleh 93 kepala keluarga kakak. Dari jumlah itu, 26 kakak diantaranya berstatus janda. Karena statusnya sebagai janda, mereka harus bekerja keras memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Mereka pun hidup di kampung dengan mengikuti norma-norma yang berlaku, seperti ikut terlibat aktif dalam kegiatan kerja bakti. Meski dihuni para janda, jangan pernah menganggap remeh mereka. Seperti salah satu janda yang bernama Damayanti, yang merupakan salah satu janda sukses di dusun tersebut. Perempuan yang sudah 2 kali menikah itu menjalankan bisnis batu alam yang terbilang sukses. Dengan bisnis itu, dia bisa mempekerjakan perempuan lain di desanya yang juga berstatus janda. Tak hanya soal para jandanya, desa ini juga menyimpan kisah lain seputar makam misterius. Di sana terdapat makam tua yang digadang-gadang sebagai tempat peristirahatan terakhir Syekh Datuk Kalambang Al-Makassari. Makam tersebut kabarnya ditemukan oleh Abdi dalam Keraton Jogja, pada 2017. Menariknya, ada keluarga yang tinggal di sebelah makam itu dan keluarganya janda 3 turunan. Kemandirian para janda desa Karangbengi ini terlihat dari kontribusi mereka pada kegiatan rutin yang dilakukan para pria di kampung ini, sebut saja kerja bakti hingga pengerjaan jalan di desa mereka. Tanpa suami tak membuat perempuan di kampung ini hidup berpangku tangan. Mengambil alih peran kepala keluarga, mereka bertanggung jawab penuh dan bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga. Sebagian besar perempuan di dusun Karangbengi ini berstatus janda karena ditinggal suami. Beberapa perempuan ini bahkan ada yang harus menjalani hidup tanpa suami selama 21 tahun. Kampung Janda berada di Kalangbangi Wetan, sebuah desa di Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Kabupaten ini terkenal dengan lanskap karsnya, yang meliputi pegunungan berbatu kapur dan gua-gua. Desa ini terletak di daerah pegunungan dengan topografi yang berbukit, yang dapat mempengaruhi cara hidup dan ekonomi masyarakat setempat. Penduduk kampung janda umumnya terdiri dari masyarakat lokal yang menjalani kehidupan pedesaan. Desa ini memiliki komunitas yang erat dengan struktur sosial yang terjaga baik. Masyarakat di sini memiliki nilai-nilai dan tradisi yang kuat, dengan kehidupan sehari-hari yang berfokus pada pertanian dan kegiatan lokal lainnya. Sebagian besar penduduk di kampung janda mengandalkan pertanian sebagai sumber utama pendapatan. Tanah di daerah ini biasanya digunakan untuk menanam jagung, padi, dan tanaman hortikultura lainnya. Beberapa penduduk juga mungkin terlibat dalam usaha kecil atau kerajinan tangan untuk mendukung ekonomi keluarga. Kampung ini memiliki tradisi dan upacara adat yang masih dipertahankan, termasuk perayaan lokal dan ritual keagamaan. Festival seperti Lebaran, atau acara adat khas bisa menjadi bagian dari kehidupan mereka. Kehidupan sehari-hari di kampung ini ditandai dengan nilai-nilai gotong royong dan saling membantu, yang merupakan bagian integral dari budaya pedesaan di Indonesia. Infrastruktur di kampung ini sederhana, dengan akses ke fasilitas dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih. Pembangunan infrastruktur dapat menjadi tantangan di daerah pedesaan seperti Kalangbangi Wetan. Fasilitas pendidikan terbatas pada sekolah dasar dan menengah, dengan akses pendidikan yang lebih tinggi memerlukan perjalanan ke kota-kota terdekat. Kampung Janda, sebagai bagian dari Kalangbangi Wetan, memiliki keberagaman dalam hal budaya dan latar belakang keluarga. Keberagaman ini seringkali mencerminkan berbagai sejarah dan latar belakang yang memengaruhi cara hidup masyarakat. Kesehatan masyarakat di kampung ini dapat dipengaruhi oleh akses ke fasilitas kesehatan dan kondisi lingkungan. Pemerintah lokal dan organisasi non-pemerintah terlibat dalam upaya peningkatan kesehatan di daerah pedesaan. Kesejahteraan masyarakat di kampung janda bisa dipengaruhi oleh akses terhadap berbagai layanan sosial dan ekonomi. Meskipun tidak menjadi tujuan wisata utama, potensi pariwisata ada di kampung ini, terutama dalam hal ekowisata atau wisata budaya yang memanfaatkan keindahan alam dan tradisi lokal. Secara keseluruhan, kampung janda di Kalangbangi Wetan merupakan bagian dari komunitas pedesaan di Gunung Kidul yang memiliki keunikan dan tantangan tersendiri. Kehidupan di kampung ini mencerminkan karakteristik dan nilai-nilai masyarakat pedesaan yang seringkali mengandalkan pertanian dan tradisi lokal. Di daerah pegunungan seperti Kalangbangi Wetan, kondisi cuaca yang panas dan kering dapat memengaruhi kondisi kulit.
Paparan sinar matahari yang intens dapat menyebabkan kulit menjadi lebih gelap atau kering. Sebaliknya, udara segar dan lingkungan alami dapat memberikan kesehatan kulit yang baik. Wanita di kampung ini memiliki kulit yang lebih gelap atau berwarna tan, yang merupakan hasil dari paparan sinar matahari yang sering. Kulit mereka mungkin menunjukkan tanda-tanda kekasaran akibat pekerjaan fisik di luar ruangan. Karena akses terbatas ke produk perawatan kulit modern, perawatan kulit mereka mungkin lebih sederhana dan mengandalkan bahan alami. Ciri khas wajah wanita di Kalangbangi Wetan bisa mencerminkan warisan genetik lokal. Ini termasuk bentuk wajah, struktur tulang, dan fitur seperti mata, hidung, dan bibir yang mungkin berbeda-beda. Tanda-tanda penuaan seperti kerutan atau garis-garis halus mungkin lebih terlihat pada wanita yang lebih tua, sebagai hasil dari faktor lingkungan dan usia. Pakaian tradisional atau sehari-hari yang dikenakan oleh wanita di kampung ini mungkin mencerminkan budaya lokal. Pakaian ini umumnya praktis dan nyaman untuk kegiatan sehari-hari. Mereka mungkin memakai aksesoris sederhana seperti perhiasan lokal atau aksesoris yang terbuat dari bahan alami. Kesehatan fisik wanita di kampung ini sangat mempengaruhi penampilan mereka. Kehidupan yang aktif secara fisik, seperti bekerja di ladang, dapat berkontribusi pada kesehatan yang baik. Aktivitas sehari-hari dan pola makan tradisional dapat mempengaruhi kebugaran tubuh mereka. Diet berbasis pertanian lokal bisa mendukung kesehatan yang baik. Kecantikan tidak hanya terletak pada penampilan fisik. Sikap, karakter, dan cara mereka berinteraksi dengan komunitas juga merupakan bagian penting dari kecantikan. Di banyak budaya pedesaan, nilai-nilai seperti keramahan, ketulusan, dan kerendahan hati sangat dihargai. Norma kecantikan di Kalangbangi Wetan mungkin berbeda dari standar kecantikan di tempat lain. Keindahan di komunitas ini sering diukur dengan penampilan alami dan bagaimana seseorang menjaga tradisi dan budaya mereka. Secara keseluruhan, kecantikan fisik wanita di kampung janda Kalangbangi Wetan mencerminkan gabungan faktor lingkungan, budaya, dan gaya hidup mereka. Kecantikan yang mereka miliki adalah hasil dari cara hidup yang sehat dan nilai-nilai budaya yang kuat, yang seringkali lebih berfokus pada keaslian dan kesederhanaan daripada pada standar kecantikan yang bersifat komersial. Mitos dan legenda di kampung janda, Kalangbangi Wetan di Gunung Kidul, seperti di banyak daerah pedesaan di Indonesia, biasanya merupakan bagian integral dari budaya lokal dan sering diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun informasi spesifik tentang kampung janda mungkin tidak begitu terkenal secara luas, berikut adalah beberapa elemen yang sering terdapat dalam mitos dan legenda desa-desa di wilayah tersebut. Banyak desa di Gunung Kidul memiliki legenda yang menjelaskan asal-usul nama desa atau penduduk pertama. Cerita ini sering melibatkan tokoh-tokoh mitologi, peristiwa alam, atau kejadian supernatural yang dianggap membentuk sejarah dan identitas desa tersebut. Seperti di banyak daerah pedesaan lainnya, kampung janda mungkin memiliki cerita tentang hantu atau makhluk halus yang dianggap bersemayam di tempat-tempat tertentu, seperti hutan, gua, atau sumber air. Cerita ini sering digunakan untuk menjelaskan fenomena aneh atau sebagai peringatan bagi penduduk. Legenda tentang tokoh-tokoh legendaris atau pahlawan lokal sering menjadi bagian dari budaya cerita di desa. Tokoh ini mungkin dianggap memiliki kekuatan gaib atau kemampuan khusus yang mempengaruhi kehidupan desa. Cerita rakyat mungkin mencakup kisah-kisah tentang perjuangan melawan kekuatan jahat, peristiwa ajaib, atau ajaran moral yang disampaikan melalui cerita-cerita yang menarik. Banyak mitos dan legenda berfungsi untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kepada generasi muda. Cerita tentang tindakan baik dan buruk sering kali digunakan untuk mendidik masyarakat tentang norma dan aturan sosial. Mitos sering kali digunakan untuk menjelaskan fenomena alam yang sulit dipahami, seperti bencana alam, perubahan cuaca, atau peristiwa yang dianggap luar biasa. Cerita ini memberikan cara bagi masyarakat untuk memahami dan mengatasi kejadian yang tidak dapat dijelaskan dengan ilmu pengetahuan pada masa lalu. Mitos dan legenda sering terintegrasi dengan ritual adat dan upacara yang dilakukan oleh masyarakat desa. Upacara ini mungkin dilakukan untuk menghormati roh leluhur, meminta keselamatan, atau merayakan peristiwa penting. Beberapa mitos berfungsi sebagai peringatan untuk menghindari tindakan tertentu yang dianggap dapat mendatangkan malapetaka. Cerita-cerita ini mungkin mengandung pesan tentang pentingnya menghormati adat dan menjaga hubungan baik dengan lingkungan. Mitos dan legenda di kampung janda dapat dipengaruhi oleh berbagai budaya yang ada di sekitarnya. Dengan berjalannya waktu, cerita-cerita ini mungkin beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya yang terjadi.
Meskipun mitos dan legenda sering berasal dari masa lalu, mereka tetap relevan dalam kehidupan modern sebagai bagian dari warisan budaya dan identitas komunitas. Secara keseluruhan, mitos dan legenda di Kampung Janda Kalangbangi Wetan merupakan bagian dari kekayaan budaya yang memperkaya kehidupan masyarakat. Cerita-cerita ini mencerminkan cara masyarakat memahami dunia di sekitar mereka, mengajarkan nilai-nilai, dan membentuk identitas mereka sebagai komunitas.